Diperkirakan bahwa media utama tahu tentang pemimpin Clark yang memimpin kegiatan ini, jadi mereka satu persatu datang untuk mewawancarainya. Mata Nathan berbinar, begini saja, karena waktunya singkat, untuk konferensi promosi investasi, aku hanya akan diwawancarai oleh satu pihak. Dan itu, Maggie dari Anhemia TV. Apa? Pemimpin Clark hanya menerima wawancara denganku. Ketika Maggie mengetahui hal ini, dia sangat gembira. Beruntung sekali dia, dari begitu banyak rekan media, hanya memilihnya. Baik, mohon sampaikan pada pemimpin Clark, aku tidak akan mengecewakannya. Maggie meyakinkan. Konferensi promosi investasi akan segera digelar. Oleh karena itu, banyak perwakilan perusahaan dari tempat lain datang untuk menjelajahi pasar di Anhemia terlebih dahulu. Perusahaan besar seperti Jordan Group dan keluarga Garrett tentu ramai dicari banyak orang. Sekarang bahkan beberapa perusahaan yang menjanjikan juga banyak dicari orang. Misalnya, Colossus Group Kirana. Ada lebih dari 30 perusahaan yang mengajukan kerjasama. Pada akhirnya, setelah seleksi yang cermat, Kirana memilih 4 perusahaan dari South Memphis. Hanya ada 4 perwakilan, jadi mereka membahas kerjasama secara bersama. Memesan perjamuan makan malam untuk berdiskusi. Sekarang setiap kali Kirana keluar untuk merundingkan kerjasama, dia sangat berhati-hati dan harus membawa beberapa eksekutif pria bersamanya. Kali ini dia membawa Nathan bersamanya, untuk berjaga-jaga. Di dalam ruang VIP Grandia Hotel, perwakilan dari 4 perusahaan besar di South Memphis duduk bersama, yang tertua adalah Sofyan Jatmika. Dia sedang berbicara di telepon. Tuan Muda Albert, tenang saja, malam ini aku pasti akan meminta Kirana untuk membayar harga mahal. Lihat bagaimana aku menyiksanya. Sofyan tertawa. Ternyata di belakang keempat perusahaan ini adalah keluarga Alexander. Malam ini mereka khusus datang untuk Kirana. Setelah itu, mereka berempat dan rombongannya diam-diam meminum obat anti mabuk. Segera setelah itu, Kirana datang dengan membawa beberapa orang. Ah, Presdir Kirana, apa maksud Anda? Membawa begitu banyak orang. Tidak percaya pada kami. Sofyan tampak tidak senang. Seorang eksekutif laki-laki segera menjelaskan, Tuan Sofyan, mungkin kalian tidak tahu, Presdir Kirana hampir mengalami musibah belum lama ini. Jadi sekarang Presdir Kirana harus membawa kami bersama. Jika menurut Anda ini bukan masalah, maka kita bicarakan kerjasamanya, bila keberatan, kita bisa sudahi. Sofyan dan lainnya saling memandang. Tahu bahwa susah mengusir orang-orang ini pergi. Mana mungkin, kami datang merundingkan kerjasama, dengan tulus. Sofyan tertawa. Semua orang segera duduk. Setelah beberapa obrolan, akhirnya sampai pada intinya. Kedua belah pihak merasa mereka dapat bekerja sama. Tapi pembagian keuntungan masih menjadi masalah. Kirana ingin menaikkan sebesar 10%, tetapi pihak lawan menolak. Saat ini, Sofyan mengangkat gelas whiskinya dan berkata sambil tertawa, kalian juga tahu bahwa orang-orang di South Memphis itu keras, kami memiliki aturan kami sendiri. Aku tahu ini. Aku pernah mengalami sebelumnya, kata seorang eksekutif tinggi. Jika begitu ini akan mudah. Aturan kami sangat sederhana, kami menjadi satu grup, Anda satu grup. Minum untuk menentukan pemenang. Jika kalian mampu menumbangkan kami, 10% dari keuntungan untuk Anda. Jika Anda kalah, kami tidak akan memberikannya. Kata Sofyan. Oke, baiklah. Nathan adalah orang pertama yang setuju. Kirana memelototinya dengan galak. Dia tahu bahwa pihak mereka berani mengatakan hal ini, menunjukkan mereka yakin menang. Nathan terlalu ceroboh. Oke, kita ditambah sopir dan asisten total 12 orang. Kalian bebas memanggil siapa saja. Kata Sofyan.
12 dari mereka telah meminum obat anti mabuk dan kapasitas alkohol akan mengerikan. Mereka percaya bisa minum melawan 100 orang. Nathan tersenyum dan berkata, begini saja, kami hanya aku dan Presdir Kirana. UVTTT. Kirana hampir muntah darah. Apa sudah gila? 2 orang melawan 12. Jika Kirana mengetahuinya, 12 orang telah meminum obat anti mabuk terlebih dahulu. Dia akan ketakutan setengah mati. Sudah gila. Nathan benar-benar sudah gila. Para eksekutif perusahaan Kirana tercengang. Mereka bilang bisa memanggil orang sesuka hati. Setidaknya memanggil 12 orang. Malah 2 orang melawan 12 orang. Apa otak dia sudah berkarat? Oke, ini keputusan kalian sendiri. Sofyan diam-diam memarahi Nathan idiot, dengan cepat memutuskan, takut Kirana akan berubah pikiran. Bukan, aku. Kirana masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Sofyan tertawa dan berkata, Presdir Kirana apa berubah pikiran? Kalau begitu tidak menarik lagi, tidak perlu bicarakan bisnis ini lagi. Tidak berubah pikiran. Ayo. Kirana dengan gaya menyetujuinya. Sofyan dan lainnya tersenyum. Bagi mereka, kemenangan ini sudah hal yang pasti. Terutama untuk menyiksa Kirana sampai mati malam ini. Mereka memandang Nathan dan tertawa. Ini adalah mata-mata Kirana, murni datang untuk membantu mereka. Orang bodoh. Nathan tertawa dan berkata, jika kamu ingin minum dengan bosku, kamu harus menumbangkanku terlebih dahulu. Hahaha, bagus. Sofyan dan lainnya tidak sabar. Berapa banyak orang yang bisa dihadapi Nathan? Apalagi mereka sudah minum obat anti mabuk. Oh iya, aturan kami setelah dimulai orang yang tidak berkepentingan tidak boleh di sini. Sofyan memandang para eksekutif perusahaan Kirana. Jika tidak mengusir orang-orang yang sadar ini, bagaimana bisa menyiksa Kirana? Kamu, beberapa eksekutif memelototi Nathan dengan sengit. Mereka semua menyalahkan Nathan merusak rencana. Awalnya, mereka memiliki kepercayaan yang tinggi untuk mendapatkan 10% keuntungan ini. Karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Setelah orang-orang ini pergi, resmi dimulai. Saudaraku, menurut aturan kita masing-masing minum segelas, kamu juga harus minum segelas. Sofyan bertanya sambil tertawa. Oke, cepatlah. Kalian masing-masing punya segelas, aku 12 gelas, tuangkan whiskinya. Hahaha, Anda adalah orang yang menyenangkan. Sofyan semakin melihat Nathan seperti orang idiot. Segera, 12 gelas whisky diletakkan di depan Nathan. Melihat itu Kirana ketakutan. Berapa putaran Nathan bisa bertahan? Paling banyak 1 putaran. Gluk gluk gluk. 12 orang Sofyan dengan cepat meneguk habis whisky itu. Giliranmu, saudara. Sofyan tertawa. Menurut mereka, ketika 12 gelas whisky ini diminum, Nathan pasti akan tumbang. Tapi adegan berikutnya mengejutkan semua orang. Melihat Nathan minum 2 gelas whisky sekaligus, 12 gelas whisky habis dalam sekejap mata. Hah. Tidak kenapa-kenapa. Ekspresi Sofyan berubah. Ternyata jago minum. Kalau tidak, juga tidak akan begitu ceroboh. Tapi kami ada 12 orang, semua telah minum obat anti mabuk. Berapa lama kamu bisa bertahan? Ayo lanjut. Di babak kedua, Nathan menghabiskan 12 gelas seperti minum air putih. Kaget. Terkejut. Ayo lanjut lagi. Putaran ketiga. Putaran keempat. 10 putaran penuh. Nathan minum 120 gelas whisky, tapi dia seperti orang normal. Bukan hanya Sofyan yang ketakutan. Kirana juga ketakutan. Awalnya berpikir bahwa Nathan hanya berlagak, tetapi sekarang tampaknya dia benar-benar jago minum. Meskipun Sofyan dan yang lainnya minum obat anti mabuk, tapi minum 10 gelas whisky berturut-turut, juga merasa sangat tidak nyaman. Ayo lanjut, kalian sudah takut.
kata Nathan. Pertandingan whisky berlanjut. Sofyan tidak percaya, mari kita lihat berapa lama Nathan bisa menahannya. 10 putaran lagi. Nathan masih baik-baik saja. Sofyan dan yang lainnya merasakan alkohol yang bereaksi, perut mereka penuh tak tertahankan. Jangan lupa subscribe, like dan komen, agar channelnya terus update dan berkembang.